Bismillah. Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana solusi untuk seorang pemuda zaman sekarang ini untuk memperjuangkan agama Islam dari berbagai macam penjuru kejahatan? Sudah dijawab 2 jam. Sudah dijawab 2 jam sejak kemarin sampai hari ini. Untuk belajar mengkaji agama ini dari Quran dan Sunnah, dan pegang kuat-kuat, sabar menghadapi berbagai macam gangguan, dan hendaklah menyampaikannya kepada orang yang belum tahu. Untuk sabar di atas sunnah artinya kita jangan kemudian terbawa emosi, terbawa kemarahan, kemudian keluar dari sunnah, atau terbawa dengan atifiyah, perasaan-perasaan tidak enak, perasaan akhirnya keluar dari sunnah. Jangan. Tetap istiqamah di atas bimbingan sunnah. Dakwahkan sunnah dengan cara sunnah. Bolehkah kita kepada para masyayikh Yaman, semisal Muhammad al-Imam, Rahman al-Mar'i, Usman al-Salimi, bolehkah kita kepada para masyayikh? Boleh apa? Belum lengkap pertanyaannya. Muhammad al-Imam sudah dibantah oleh para ulama dengan keras. Bahkan Syekh Ubaid menyatakan dia mubtadi' dhal. Bahkan di akhir lagi beliau mengatakan dengan yang lebih lagi, menyatakan adallu min himari ahli, lebih sesat dari keledai piaraannya. Kenapa demikian? Mungkin ada sebabnya. Karena kita bukan muqallid, bukan taklid kepada mereka para ulama. Dalam keadaan Syiah Rafidah Houthiyun memerangi kaum muslimin sejak di Dammaj. Mudah-mudahan masih ingat kalian. Berakhir dengan apa? Sebagian mereka terbunuh, sebagian mereka terusir, dan masjidnya dirusak oleh mereka, dan satu masjid lagi di sekitar itu diledakkan habis rata dengan tanah. Apakah Muhammad al-Imam berbicara? Tidak berbicara apa-apa. Diam. Malah ngadakan perdamaian dan menyatakan kita saudara. Hadza haqiqatul mukhadzil. Ini benar-benar mukhadzil yang hakiki. Melihat ahlus sunnah saudaranya dibantai, dia diam. Bahkan berbaik-baikan sama mereka, bahkan menyatakan musuh kita dan musuh kalian sama. Berarti salafin yang dibantai tadi dikatakan juga musuh kita. Adapun para ulama dan kita mengikut mereka, ketika membantah hajuriyin, prinsip-prinsip mereka yang menyimpang, kita peringatkan dengan keras, tapi kita lebih melihat mereka dibandingkan dengan Syiah Rafidah. Dan para ulama menyatakan fatwa bela ahlu sunnah di Dammaj lawan Houthi, tapi mereka tidak mengikuti. Itu satu. Terakhir ketika Syekh semakin marah, Syekh Ubaid, adalah ketika Muhammad al-Imam mengecam serangan-serangan ahli tauhid, pesawat-pesawat Asifatul Hazm, ketika menggempur markas-markasnya Syiah Rafidah di Sa'dah, di San'a, dan tempat-tempat lain. Yang diserang tempat mereka, markas mereka, tempat persenjataan mereka, makhazin, barak-barak militer mereka. Jangan diserang. Bukan menyerangnya membabi buta, tidak. Tapi apa kata Imam, kata Muhammad Ar-Raimi, mereka membunuh kaum muslimin, berbuat zalim kepada kaum muslimin, bahkan masjid dirusak oleh mereka. Astaghfirullahaladzim. Kata Syekh Ubaid, kalian di mana? Engkau di mana, wahai Muhammad Ar-Raimi? Engkau di mana ketika dihancurkannya masjid-masjid Ahlus Sunnah, dibantainya kaum muslimin? Kenapa engkau diam? Di mana kau waktu itu? Ketika sebaliknya kita menyerang mereka, kemudian ada masjid yang rusak, kamu marah-marah.
Mendolimi kaum muslimin di luar masjid saja perkara besar, apalagi mendolimi kaum muslimin di dalam masjid sedang beribadah. Astagfirullah. Kata Syekh Ubaid, huwa awal min himari ahli. Dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Wallahi masjid-masjid Syiah di dalamnya bukan beribadah, di dalamnya mencerca para sahabat, di dalamnya menentang Allah dan Rasulnya, di dalamnya menentang Al-Quran, menyatakan Al-Quran demikian dan demikian. Itu di masjid-masjid mereka, bukan mereka beribadah. Tapi yasudduna an sabilillah. Ya Allah, sadaqa Syekh. Dan benar Syekh. Ini keanehan-keanehan Muhammad al-Imam yang didukung oleh orang-orang atau masyayikh sekitarnya. Apakah Abdurrahman al-Mar'i atau Utsman al-Salimi atau Al-Bura'i, bahkan Al-Musabi. Sungguh menyedihkan, barakallahu fikum. Kenyataan yang menyedihkan. Bagaimana cara merasakan manisnya iman untuk mendapatkan kemenangan? Salasun. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai, lebih dari selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jangan karena dunia, jangan karena urusan-urusan dunia, tapi karena Allah SWT. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ilal kufur. Dia enggak suka untuk kembali kepada kekufuran, kama yakrah an yuqdhafa finnar. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Siapa yang 3 ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman, lezat. Iman itu nikmat. Dia akan merasakan ibadah nikmat karena dia cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka ketika dia beribadah pada Allah SWT dengan cinta, rindu pada Allah SWT, nikmat. Membaca Al-Quran, nikmat. Qiyamul Lail, nikmat. Salat dengan panjang, nikmat. Dan juga nikmat bisa menjalankan sunnah. Hatinya berbunga-bunga, bahagia, bisa menjalankan sunnah. Alhamdulillah, gembira. Dan juga bencinya untuk kembali kepada kekufuran. Dia benci, dia nggak suka, seperti nggak sukanya untuk dilemparkan dalam api. Bagaimana manusia dilemparkan pada api? Takut, mengerikan. Seperti itulah perasaan dia ketika kembali pada kekufuran. Dengan 3 perkara itu akan merasakan manisnya iman. Kalau merasakan manisnya iman, dia akan terus tambah semangat ibadahnya, bertambah semangat dakwahnya, bertambah semangat dia mengajarkan Quran wa sunnah dan mempelajari Quran wa sunnah. Bolehkah seseorang mengatakan atau mengaku sebagai pemimpin pemberantas lisan-lisan MLM, mutalawin, la'ab makir, dengan izin Allah? Maksudnya? Pemimpin pemberantasan kebid'ahan adalah Syekh Rabi' atau yang seperti Syekh Rabi' daripada masyayikh yang ada. Itu hari ini. Dan masih ada lagi para imam sebelumnya. Masih ada lagi para imam sebelumnya. Ini barakallahu fikum. Entah apa yang dimaksudkan oleh beliau, kita nggak ngerti. Karena biasanya lafaz ala niyatil lafaz. Lafaz itu tergantung niat orang melafadzkannya. Apa yang dia maukan. Kalau dia maukan adalah kesombongan, ya akan dicetak oleh Allah sebagai kesombongan. Tetapi kalau tujuannya hanya mengenalkan diri bahwa saya anti bid'ah, maka semua ahlu sunnah harus mengenalkan dirinya bahwa saya anti bid'ah, anti mutalawwinin, anti makirin, anti mereka-mereka para la'abin yang bermain-main dalam agama. Semua harus jadi demikian. Nah, ada seorang wanita yang ingin menikah tapi tidak disetujui oleh saudara laki-lakinya dengan alasan pria yang melamarnya sudah beristri. Apakah ia boleh mengambil saudara seayahnya untuk menjadi wali untuk menikahkan dia? Jazakallahu khairan.
Ini berarti nggak ada ayahnya ya? Wafat ayahnya. Artinya barakallahu fikum bahwa seorang wanita kalau dia dalam keadaan belum menikah, maka walinya yang bertanggung jawab terhadapnya. Ini pendapat yang rajih dari aqwal al-ulama. Tetapi kalau dia sudah pernah menikah dalam artian janda, maka dia boleh menentukan untuk dirinya. Sehingga kalau walinya tidak setuju, dia bisa mencari wali lain. Kenapa? Karena dia seorang janda dan bisa menentukan pilihannya sendiri. Tetapi kalau dia dalam keadaan masih belum pernah menikah, maka itu tanggung jawab walinya. Apakah ayahnya atau wakil dari ayahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Selama alasan-alasan yang wajar. Kecuali kalau ada alasan-alasan yang tidak wajar, disebutkan oleh para ulama dengan istilah wali adal. Wali adal adalah wali yang menghalangi orang yang di bawahnya, wanita yang di bawah kekuasaannya, untuk menikah dengan alasan yang tidak syar'i, dengan alasan-alasan bid'ah, alasan-alasan yang menyimpang. Maka tentunya ini wali adal bisa kita atau bisa dia untuk mencari wali yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Tolong dijelaskan yang dimaksud dengan hikmah dalam menasihati. Hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dengan hikmah adalah dengan qala Allah wa qala Rasul. Dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, diterangkan dalil-dalil secara rinci, diterangkan sejelas-jelasnya. Itu dengan hikmah. Dengan sesuai sunnah, sesuai syariat. Mau'izatil hasanah adalah dengan targhib wa tarhib. Kalau dengan hujjah, dengan qala Allah, bukankah Allah berkata, bukankah Rasulullah bersabda, bukankah dalam ayat demikian, bukankah dalam hadis demikian, kemudian orang itu mendapatkan nasihat, berubah, alhamdulillah, cukup dengan itu. Tidak lebih. Ternyata kalau ternyata dia belum mau menerima nasihat, naik kepada tingkat kedua. Wa mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah adalah dengan targhib wa tarhib. Targhib itu dibikin tertarik dengan berbagai macam janji-janji dari Allah Ta'ala untuk orang yang mengikuti hidayah. Tarhib sebaliknya, ancaman-ancaman bagi mereka yang tidak mau mengikuti hidayah. Berarti sudah naik tingkatnya, diancam, diperingatkan. Kalau engkau mengikuti, engkau akan mendapatkan ini. Di dunia dan di akhirat. Kau akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kau akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kau akan mendapatkan dari Allah barakah. Kau akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kau akan mendapatkan taufik dan seterusnya. Ini targhib, dibikin semangat dia. Sebaliknya tarhib. Dan kalau engkau tidak mau menjalani perintah Allah dan perintah Rasulnya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab dunia, azab akhirat. Allah mengancam dengan ancaman demikian-demikian dalam ayatnya. Dengan ancaman demikian-demikian dalam hadis yang sahih. Ternyata orang itu masih bersikukuh dengan kesalahannya. Bagaimana? Wah, ini pasti ada syubhat. Dia merasa dirinya benar. Jadilhum billati hiya ahsan. Bantah dengan yang lebih baik. Apa alasanmu? Ini, itu semua batil. Ini. Bantah satu persatu. Jadilhum billati hiya ahsan. Itu tingkat yang ketiga. Tapi bagaimana yang keempat? Kalau di bawah kekuasaan Islam, maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bawa dia ke tukang pukul. Tukang pukul penguasa, maksud dilaporkan. Ini orang menentang agama. Biar dihukum. Disebutnya dalam lafadznya jallad, ilal jallad. Algojo yang biasa mencambuk orang-orang yang menyelisihi agama. Penguasa, bukan kita sembarangan melakukan perkara tersebut, tidak. Tetapi kalau kita bukan penguasa dan penguasa tidak mau mengurus yang demikian, maka paling tidak kita selamatkan diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan menjauh daripadanya. Menghindar orang ini, khalas. Berarti orangnya tidak bisa dinasihati. Daripada kita ikut terbawa rusak, maka lebih baik kita menjauh.
Apakah tidak hikmah ketika seorang ustaz salafi mentahdir seorang tanpa dinasehati? Kalau ustaz ahlus sunnah mesti akan menasehati lebih dulu. Dan saya husnudzon itu. Saya berbaik sangka. Kalau ada seseorang yang mentahdir tanpa menasehatinya, itu adalah sesuatu yang tidak hikmah. Tapi saya husnudzon. Karena kadang-kadang para asatidzah menasehatinya dengan kalian tidak tahu. Sebagaimana saya pernah menasehati seseorang lewat telepon. Lewat telepon kelihatannya menerima, ternyata masih tetap bersikap dengan sikap yang sama. Dikirimkan nasihat melalui tulisan. Terus saya tidak putus asa. Saya kirim lagi. Ternyata masih tetap tidak berubah. Mau apa lagi? Kita sampaikan bahwa orang ini susah. Orang ini lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Beberapa ikhwah melihat, Ustaz kok mengatakan seperti itu, belum menasihati dia. Bukan belum menasihati, kamu nggak tahu. Itu masalahnya. Masalahnya kamu nggak tahu. Sehingga hati-hati. Husnudzon sama mereka. Para asatidzah al-kiram. Asatidzah ahlus sunnah. Mereka tahu perkara itu. Mereka ngerti. Mereka punya ilmu. Menasihati itu harus didahulukan. Bukan agama ini main sikut. Nah, tidak demikian. Tetapi dakwah. Berapa kali saya menasihati Mustafa Butan. Berapa kali saya datangi. Saya bahkan mau perjalanan ngisi di tempat lain di Pekalongan, saya mampiri dulu. Saya sempatkan mampir untuk saya nasihati. Ini barakallahu fikum perkara yang memang sudah diketahui oleh para asatidzah. Apakah nasihat Ustaz bagi ikhwah yang masih jadi guru di sekolah umum? Di sekolah umum kelas berapa? Sekolah umum ini semua ikhtilat. Anak SD aja sudah banyak yang cantik-cantik, apalagi anak SMP. Dan jangan kamu merasa kuat. Oh, kalau saya nggak akan terfitnah. Dulu pernah saya ditugaskan oleh Lipia Jakarta untuk ngajar di satu sekolah Islam, bukan sekolahan umum, sekolah Islam. Ngajarnya juga ngajar akidah, tauhid. Walaupun mereka pakai jilbab rapih, tapi tetap ikhtilat. Saya tidak mau. Kecuali harus ada hijab. Oh, tidak mungkin hijab gini. Tapi kalau gitu perempuan di belakang semua. Saya merasa waktu itu masih semangat, merasa bisa mengatasi. Berbicara di depan saja. Mata saya ke depan saja, nggak ke belakang. Tapi ada pertanyaan. Ngangkat tangan semua yang belakang. Ustaz, wallahi cuma 2 kali ngajar berhenti. Tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Jangan sok merasa kuat. Nah. Apa pertanyaan yang kalian tahu? Kenalan Ustaz. Pertanyaannya. Mulai Hadi. Ittaqillah. Nasihat saya kepada beliau, bertakwalah pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha pemberi rizki, Allah Maha mulia, Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Paling barakah usaha-usaha maisha adalah dagang. Paling barakah. Kamu jual barang yang halal, dapat untung dalam keadaan kamu menguasai dirimu sendiri, nggak dikuasai oleh orang lain. Ada kajian, tutup. Mau beli? Nggak ada, tutup. Saya mau ngaji. Nah, itu paling merdeka. Kalau perlu ditulis, tutup. Sedang ngaji. Buka lagi jam sekian. Kasih tahu sedang ngaji. Bukan mau sombong. Agar mereka kalau mau nunggu, sekalian nunggunya di masjid saja.
sambil ngaji. Selesai ngaji baru kembali ke tokonya. Ada, Masya Allah, seorang padahal dia masih belum bisa dikatakan salafi, tapi seorang yang kenal sunnah dan orang awam sunnah. Dagang dia, punya toko. Karena dia berdagang dengan jujur, maka orang senang. Apalagi urusannya dengan masalah jual beli emas. Sehingga urusan yang paling rawan kejujuran itu dalam masalah itu. Ternyata dia jujur, terkenal lama-kelamaan. Dan dia tidak peduli. Setiap waktu sholat dia tutup dan tulis. Sholat. Itu tambah dicari, tambah ditunggu. Dia pulang dari sholat itu sudah antri orang yang mau masuk. Sahih. Dan banyak membantu kalian, bantu kita. Memberikan bantuan-bantuan dana. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tahu tentang tauhid secara umum, tahu tentang masalah sunnah secara umum saja. Tapi dia masih ammi, masih awam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah kepadanya, berikan sabat ala tauhid wa sunnah. Benar. Memberikan jaza balasan yang lebih baik dengan hidayah di dunia dan pahala di akhirat. Mohon nasihat Ustaz, di kalangan ikhwah ada grup WA yang kadang-kadang menukil tulisan tetapi dicantumkan di bawahnya dari grup dia. Apakah ini penipuan? Maksudnya? Yang jelas amanah ilmiah itu harus tetap dijaga. Harus tetap dijaga. Maknanya amanah ilmiah adalah menjaga amanah ilmu yang disampaikan. Karena itu penting. Kita memberikan nasihat. Ternyata bukan dari kita. Maka harus kita sebutkan bahwa ini dinukil dari sini. Dinukil dari bukunya si fulan, atau dari majalahnya si alan, atau dari buletin al-ilmu, atau dari majalah syariah, atau dari grup TIS, atau dari grup. Sebutkan. Itu amanah ilmiah namanya. Nah, kalau tidak, ya belum tentu kalau itu adalah penipuan. Paling tidak dia dalam keadaan tidak mengerti masalah amanah ilmiah. Itu saja. Nah, tapi faedahnya adalah faedah yang penting. Nah, barakallahu fikum. Memposting gambar-gambar makhluk hidup, jangan. Hindari masalah makhluk-makhluk hidup karena ancamannya sangat keras. Barakallahu fikum. Mau nasihat tentang ikhwah di kalangan salaf terkait dengan grup-grup. Jadikanlah grup-grup tersebut adalah grup saling menasihati. Tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Jangan menjadi ajang perdebatan. Jangan jadi ajang bantah-bantahan. Jadikan sebagai grup untuk saling memberikan faedah-faedah. Bas, itu saja. Obrolan-obrolan kosong nggak perlu. Komentar-komentar juga nggak perlu. Nanti kemudian akan bersaing. Siapa yang paling banyak dapat komentar? Iya, nanti akan muncul seperti itu. Sudah nggak usah. Berikan faedah atau diam. Memberikan faedah atau mengambil faedah. Saya sendiri dalam grup-grup yang ada, saya lebih banyak mengambil manfaat daripada saya memberikan faedah. Wallahi, saya katakan demi Allah. Saya lebih banyak mengambil faedah. Karena yang dinukil adalah dari ucapan masyayikh wal ulama. Apalagi grup-grup yang sifatnya internasional. Ada orang dari ikhwah dari Yaman, ikhwah dari Saudi. Masyayikh juga ada yang termasuk di dalamnya. Maka kita mendapatkan fawaid jammah. Maka saya tidak malu untuk menjadi silent member. Yang diam. Ambil saja. Faedah lagi. Alhamdulillah. Nah. Barakallahu fikum. Masih semangat semuanya. Tapi waktunya sudah terbatas. Muhim sebagai penutup. Hendaklah kita jadikan apa yang kita pelajari kemarin dan hari ini untuk menjadi bekal kita ke depan. Bahwa kita harus benar-benar berjuang sungguh-sungguh untuk berpegang dengan Quran was sunnah dan istiqamah di atasnya.
Dan agar kita terus mempererat ukhuwah, persatuan, persaudaraan. Karena ini adalah perkara yang paling penting. Bahkan disebutkan oleh para ulama sebagai usul. Kalau saya sebut berkali-kali usul sunnah, termasuk usul sunnah adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan, keimanan. Saling cinta mencintai di kalangan ahlus sunnah. Saling tolong menolong. Ta'awun alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling bantu membantu dalam perkara-perkara baik. Dalam masalah kajian-kajian, daurah-daurah, dalam perkara-perkara yang sifatnya menegakkan sunnah. Apakah mengadakan salat gerhana misalnya, kita umumkan, kita sampaikan kepada ikhwah, kita rencanakan siapa yang akan menjadi khatib, siapa yang akan menjadi imam, dan di mana kita adakan. Hendaklah harus ada koordinasi, kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong. Dan itu bentuk ukhuwah. Itu bentuk ukhuwah. Dan ini yang akan memperkokoh, memperkuat dakwah, tauhid, dan dakwah sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita dan kalian dan pada seluruh kaum muslimin kepada tauhid was sunnah. Semoga memberikan kepada kita sabat ala tauhid was sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.